Boleh, kita mau alat kita siapkan sebenarnya. Ya ampun. Kami ini on the spot, Ya, on the spot Bunda. Iya. Iya. Siap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bunda. Saya Bunda. Ramdan orang kan ya. Terus aduh Mas Bastian ini Siap, Bu. surprise. Oh ini soalnya selebriti dia loh. Sebenarnya Iya, Bu. sibuk banget, susah ditemuin. Iya. Saya sudah istirahat dari ajudan. Oh gitu. Kemarin kan ajudan wakil bupati, sekarang istirahat. Lagi fokus ke digital planner-nya. Biar membantu UMKM mengembangkan media digital. Makanya saya dengan Kanda Bastian juga, Kanda ke depannya kita lebih konsen juga ke ranah digital, gimana kita bisa membantu UMKM masuk ke ranah digital. Itu satu tantangan yang paling besar ya, karena sekarang tuh sebenarnya kita sedang menghadapi satu peluang yang sangat tidak berbatas. Dengan pindahnya IKN ke Kaltim, itu sebenarnya banyak sekali permintaan ya, berbagai produk-produk misalnya kriya, fashion, termasuk kuliner-kulinernya. Siap. Nah, Berau itu sebenarnya salah satu daerah yang akan menjadi pusat destinasi yang diunggulkan betul. Kami juga di pusat bahkan udah melihat Berau. Sekarang kan kita policy udah berubah ya, apalagi untuk RPJMN yang akan datang itu tidak hanya 10 destinasi super prioritas, no, tapi desa-desa wisata pun termasuk apalagi Berau itu kan harus maju. Nah, tapi kuncinya berarti memasarkan tuh bukan hanya produk, tapi juga wisatanya. Itu kan banyak kampung-kampung di sini yang bagus ya, tapi belum tersosialisasikan keluar. Orang tuh taunya ya udah Derawan misalnya. Padahal banyak di sini tuh tempat-tempat lain, termasuk juga tempat kita mencari kuliner lokal khas Berau, atau mungkin juga kita ingin mencari produk-produk ekonomi kreatifnya Berau. Kadang-kadang kita masih kesusahan nyarinya di mana ya gitu. Karena tidak ada terpajang, tersajikan secara keseluruhan. Makanya sebenarnya kan sekarang tempat tuh tidak harus terpajang di satu tempat, asalkan Digital marketingnya jalan. Jadi pasarnya, nah itulah. Itu yang kami. Bahkan bisa aja nanti orang dari luar Kaltim pesan ke Berau, langsung tinggal kirim aja dong, di deliver lewat pos, ataupun sekarang banyak ya yang bisa lewat. Ini itu dalam digital marketing dalam bentuk konteks media sosial. Bagaimana dia membuat produknya bisa terlihat lebih engaging, lebih packaging, dan lebih subscribe, supaya orang datang lihat, ih bagus ya produknya. Kan masalah delivery-nya kan tergantung si klien. Iya, Aku mau delivery seperti ini, Iya, aku mau COD iya begitu. betul. Itu yang kami bahas. Nah, sebenarnya itu yang namanya digitalpreneurship ya, itu satu ilmu baru yang harus diketahui oleh semuanya. Banyak ya ibu-ibu yang bisa memproduksi sesuatu yang sangat luar biasa, tapi dia nggak tahu cara memasarkannya. Nah, kalau kita udah pakai memasarkan berbasis digital, kita juga harus punya etika yang beda ya. Jadi kalau ada orang nanya lewat WA, gimana kita meresponnya, hospitality di Customer service secara customer ininya. service-nya juga beda Iya. ya. Kita harus bisa menjawab dengan cara seperti apa. Terus tiba-tiba ada pesanan banyak, gimana caranya? Ya, kaget Gitu kan. di-maintain dengan baik. Iya loh, karena Ya. kalau begitu viral bisa Kalau nggak, tiba-tiba iya. Nah, itu hal-hal seperti itu ya mungkin harus dipersiapkan. Itu yang kami coba untuk deliver ke UMKM. Kenapa harus masuk ke ranah digital? Iya, benar. Supaya marketingnya tersampaikan. Iya betul Karena banget kalau ya. door to door nggak mungkin kan orang Jakarta datang Nggak ke sini bisa untuk sebanyak itu kan ya, masa jualannya ke orang Berau aja. Iya Ya kita sih. juga ingin memperluas market kita. Nah, sekarang juga banyak anak muda yang punya keahlian soal teknologi. Berarti nggak harus teman-teman UMKM itu semuanya menguasai segala sesuatu sendiri. Boleh berkolaborasi. Dengan Sekarang kan kita. banyak anak-anak Siap. muda kayak Ramdan yang udah berpengalaman dan Enggak, punya baru belajar juga. Itu tolong dong dimentorin gitu, misalnya gimana caranya bikin Instagram yang menarik, gimana caranya motretnya supaya lebih kelihatan atraktif sehingga orang tuh jadi yang tadinya nggak lapar jadi lapar gitu kan. Terus gimana juga misalnya caranya kalau kita sudah punya platform, terus orang tuh banyak yang follow kita. Nah, kemudian nanti kalau udah Kalau pada nih, Bunda follow, nih, sudah follow kah belum? Kalau saya sudah follow. aku harus follow back dong. Tuh. Wah, ini juga nih untuk guru-guru. Wah, keren nih. Karena lagi Bagaimana cyberbullying, menghindari jadi kita- cyberbullying. Jadi ini benar-benar sangat informatif dan bermanfaat sekali nih.
Kebetulan kan aku juga di bidang pendidikan ya. Aku lihat banyak guru-guru tuh yang lebih negatif ya ngelihat AI. Ya. Mereka pikir wah nanti anak-anak bisa nyontek atau misalnya tadi ya khawatir lah, lebih banyak khawatirnya. Padahal sebenarnya mereka juga bisa kan belajar. Bisa sangat bermanfaat Nah, dengan sangat adanya bermanfaat teknologi ya. sebenarnya. Terus gimana dong nih pesen-pesennya untuk terutama anak muda yang udah punya keahlian, tapi mereka kayaknya tuh lebih banyak memasarkan dirinya sendiri aja ya, punya follower Secara personal. banyak secara personal. Bisa nggak sih mereka sebenarnya berkolaborasi nih sama UMKM? Sebenarnya sih kalau pandangan saya pun secara digital bahwa kita sebenarnya jangan pernah takut. Karena perlu apa? Kita untuk bisa berdiri sendiri itu tidak tinggal, tapi harus bisa berkolaborasi dengan orang-orang atau dengan UMKM supaya sama-sama naik. Tidak ada orang yang bisa berdiri sendiri tanpa harus kolaborasi. Tapi kayak bicara teamwork juga kita harus bekerja sama untuk bisa maju bersama. Nggak mungkin Iya, tunggal atau benar. sendiri seperti itu. Ingat ya para UMKM, saat ini tuh udah gak saatnya kamu tuh kerja sendiri, tapi harus kolaps ya, harus kolaps. Termasuk salah satunya tuh untuk memarketingkan produk-produk kita, bertemanlah dengan banyak para influencer. Gak semuanya kok mereka minta bayaran, mereka bahkan pengen membantu UMKM memasarkan. Bahkan tuh teman-teman aku tuh banyak tuh, ada kak, apa nama Kak Rehan, sini. Ini adalah duta wisata Kaltim. Wah. Dan dia itu konten kreator yang keren. Dia mau bantuin. Bantuin dong teman-teman di Berau ya yang pengen memarketingkan produk-produknya melalui media digital. Nanti kamu sharing ilmunya ya. Tuh. Sama-sama Ramdan nih. Ini Rehan ya. Iya, teman Nanti, saya kerja juga di digital marketing. Tuh. Sama. Waduh, sama ini. Tinggal collab-nya aja. Tuh, collab. Kalian juga berdua harus collab ya. Tuh. Ini ikutin dulu ide Ramdan. Oh, iya. Ramdan juga harus ikutin Siap. juga ya. Saling nge-follow. Aduh. Wih. Prepare banget pokoknya kakak. Si kakak. Sini kamu ikut sini duduk. Masuk Bang. Wah, tahu gitu aku tadi dandan dulu kenapa aku tiba-tiba di sini menjadi bintang nih. Apa nama IG-nya, Kak? Kacau ini. Ide Ramdan. Di Ramdan. Siap. Jadi lebih fokus apa kak kontennya kak? Saya lebih kepada edukasi sih sebenarnya edukasi. karena kita pengen pengembangan ke UMKM itu sendiri. Saya lebih kepada pengembangan konten kreator digitalnya. Jadi edukasi sih secara teknologi, secara ahli. Ide Ramdan. Oke, lihat nih ya, teman-teman aku langsung saat ini juga nih nggak boleh tidak. Coba di follow ya Ide Ramdan. Wah rugi loh kalau kalian nggak. Itu karena banyak informasi penting loh di situ. Nih aku cari dulu. Dok, salah ketik. Ide Ramdan. Yes. Wah ganteng banget nih. Langsung ikut balik. Yes, fallback dan. Thank you. Wah banyak banget nih info-info keren ya teman-teman. Iya, gimana misalnya soal chat GPT. Jangan itu ditakutin, justru kita bisa memanfaatkan itu ya kalau kalian pengen bikin konten apa misalnya caption yang bagus, punya ide-ide, ya bisa tinggal masuk tuh di sini udah dikasih tahu loh rahasianya. Weh, Ramdan keren. Makasih Bun, baru Ini, belajar juga saya Bun. Baru belajar tuh udah bisa ngajarin orang ya, gile nih orang nih. Apalagi sekarang Bun, sebenarnya banyak kadang teman-teman saya juga di kantor Kostian juga bercerita bahwa kayak GPT itu kadang orang penggunaannya hanya di mobile web, apa di web store-nya. Padahal bisa ya. Karena di ChatGPT sekarang di WA ada. Di WA juga bisa loh. Kemudian di aplikasi ada. Saya kadang diskusi dengan beliau. Saya bilang ChatGPT kan ada aplikasi. Iya. Kita mau nyampaikan apa aja sudah tersajikan gitu. Kita butuh apa sudah Iya, tersajikan. makanya Butuh nih. narasi, butuh konten Betul, sudah tersampaikan. betul, Tinggal kita betul, mengolah betul. bagaimana mendesainnya secara digitalisasi. Seperti Jadi itulah Bun. iya, makanya namanya artificial intelligence itu bukan untuk ditakutin, tapi dimanfaatin. Caranya memang kayaknya ya awal-awal kita grogi juga sih. Aku juga diajarin sama Ramdan nih berbagai hal. Akhirnya aku jadi bisa sendiri pakai Instagram. Udah follow belum @happyva? Yang belum follow cepet follow back. Aduh, tuh bagus ya. Siap, itu Bun. Iya, kontenmu bagus-bagus.